Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga Allah berikan kesehatan kepada kalian. Pada hari ini siapa yang gak hadir? Ya, Alhamdulillah semuanya hadir ya. Pada pekan kali ini kita akan membahas tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Nah, sebelum kita bahas tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam, coba dibaca dulu dari halaman 6 sampai halaman 7 ya. Coba dibaca dulu ya. Kemudian pahami. Ya, waktu membaca sudah habis. Apa sih arti fikih tersendiri sebelum kita jelaskan kepada konsep fikih dalam Islam? Ya, betul. Konsep fikih, konsep fikih dalam Islam, kata fikih sendiri bentukan dari kata fikhun yang secara bahasa berarti fikhun amikun, pemahaman yang mendalam. Kita jelaskan kata fikih bentukan dari kata fikhun yang secara bahasa berarti fikhun amikun, pemahaman yang mendalam. Sedangkan menurut istilah, fikih mengalami perkembangan dari masa ke masa yang sehingga tidak pernah bisa ditemukan satu definisi tunggal. Nah, adapun semisal Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajiban. Jadi, dengan demikian fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kewajibannya. Dengan demikian, segala kewajibannya, dengan demikian fikih bisa dikatakan meliputi segala aspek dan kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Nah, sedangkan ada salah satu definisi terpopuler pada fikih, yaitu dikemukakan oleh Al-Amidi, mengatakan bahwa fikih sebagai ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Ya, berarti ada satu definisi terpopuler yang dikemukakan oleh Al-Amidi, yaitu fikih sebagai ilmu hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Jadi pada kesempatan ini tuh fikih itu ada satu pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh Al-Amidi, yakni hal tersebut ya. Kemudian ada beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Yang pertama, ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Jadi, definisi ini tuh muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh fuqaha menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas atau istihsan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah atau wajib, larangan atau haram, pilihan atau mubah, anjuran untuk melakukan atau sunnah, dan maupun anjuran agar menghindarinya atau makruh. Nah, jadi fikih itu memiliki arti dalam usul fikih tersendiri. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Nah, dari sinilah bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariah yang lebih bersifat praktis, yang diperoleh dari istidlal. Kemudian yang keempat, fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci atau tafsili, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, qiyas dan ijma. Sama melalui proses istidlal, istinbat atau nazar atau analisis. Kemudian oleh karena itu tidak disebut fikih bermakna proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui istidlal atau istinbat terhadap salah satu sumber hukum tersebut. Kemudian ulama fikih
ulama fikih mendefinisikan fikih sebagai kesimpulan hukum amaliyah atau yang akan dikerjakan. Kemudian yang disyariatkan dalam Islam. Nah, dalam hal ini kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian. Yang pertama, memelihara hukum furu, atau apa sih hukum furu itu? Atau hukum furu teh hukum keagamaan yang tidak pokok. Kemudian secara mutlak seluruhnya gitu atau sebagiannya. Kemudian yang kedua, materi hukum itu sendiri baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat jani. Setelah kita jelaskan dan membaca dan memahami tentang konsep fikih dalam Islam, coba kita membuat kelompok saling bertukar informasi tentang konsep fikih dalam Islam. Setelah itu presentasikan ya. Kemudian jika sudah membuat kelompok, coba presentasikan per kelompok-kelompok, kemudian saling bertukar informasi tentang konsep fikih dalam Islam. Nah, setelah selesai mempresentasikan konsep fikih dalam Islam, kita membuat kesimpulannya bahwa fikih itu bentuk dari kata fikhun yang berarti fikhun amikun, yang memiliki arti pemahaman yang mendalam, sedangkan menurut istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa yang sehingga tidak pernah bisa ditemukan arti fikih tersendiri secara tunggal. Kemudian ada semisal dari Abu Hanifah ya. Tadi dikatakan bahwa Abu Hanifah mengatakan ilmu pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Kemudian ada salah satu definisi terpopuler yang dikemukakan oleh Al-Amidi, yaitu mengatakan bahwa fikih sebagai ilmu hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Kemudian tadi dijelaskan satu persatu tentang definisi fikih menurut ulama usul fikih, ada 4 ya. Kemudian ulama fikih sendiri mendefinisikan sebagai sekumpulan hukum amaliyah. Kemudian pengertian fikih juga dibagi 2. Yang pertama memelihara hukum furu. Yang kedua hukum itu sendiri. Kemudian setelah kita membuat kelompok, berpresentasi, kemudian menyimpulkan, apakah ada yang mau ditanyakan atau kurang dimengerti, silakan. Nah, alhamdulillah semuanya ya mengerti. Saya akan kasih kalian satu soal, kemudian kalian jawab ya. Ada penilaian lisan. Apa sih pengertian dari fikih tersendiri? Nah, ya kalian ya betul. Fikih itu berasal dari bentukan fikhun yang secara bahasa berarti fikhun amikun, pemahaman yang mendalam. Kemudian sebutkan definisi fikih terpopuler menurut Al-Amidi. Ya, silakan. Ya, betul ya. Kemudian alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai konsep fikih dalam Islam. Kemudian pekan depan kita akan belajar tentang ruang lingkup fikih. Maka ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.